Bab 79-81. Istri kecil sang dokter. Arduino sedikit terjingkat dengan pertanyaan sang momni. Ia pun membuang nafasnya kasar. Hufet. Mom, sebenarnya cerita tidak jauh berbeda sama Sisi. Ar memang dijadikan alat oleh Rodriguez. Pria tua itu bahkan menghasut Ar untuk membunuh Sisi. Dia ingin membuat kami saling membunuh. Fatimah kembali terdiam. Lagi-lagi perasaan bersalah menyelimuti dirinya. Secara tidak langsung yang membuat anak-anaknya masuk ke dunia hitam itu adalah dirinya. Ya Allah, sepertinya aku sedang dihukum. Aku menjadi penyebab anak-anakku begini. Lalu, apakah kalian bisa berhenti? Silia dan Arduino saling pandang. Pertanyaan ini yang mereka takutkan. Mom, saat ini belum bisa. Arduino berkata lirih. Masih banyak yang harus kami bereskan Mom, tapi kami janji kami akan berhenti jika semuanya sudah selesai. Imbuh Silia. Tidak usah berjanji Ar, Sisi. Lakukan apa yang menurut kalian benar. Jika kalian ingin berhenti itu atas kemauan kalian, bukan begitu Mom. Kali ini Harold angkat bicara. Sebagai orang tua sebaiknya mereka bijak dalam menghadapi setiap permasalahan. Terlebih anak-anak mereka sudah dewasa dan sudah tahu apa yang mereka lakukan. Apa yang dikatakan Dedi benar. Mommy setuju dengan Dedi. Lakukanlah apa yang menurut kalian benar. Jika kalian sudah siap berhenti maka berhentilah. Berhenti atas kemauan kalian sendiri bukan karena Mommy ataupun Dedi. Dan untuk Sisi mintalah izin suamimu. Ingat Sisi adalah wanita yang bersuami, apapun yang akan kau lakukan atas izin dari suamimu. Arduino dan Silia tersenyum, mereka sungguh lega Mommy dan Dedinya begitu berbesar hati menerima keadaan mereka. Di sebuah bangunan terbengkalai di kota J, sekelompok orang tengah berkumpul dan membahas sesuatu. Nampaknya apa yang mereka sedang bicarakan adalah hal yang sangat penting. Bagaimana apakah sudah dapat info? Sudah. Tapi sangat sulit. Pemimpin berada di lantai khusus dan dijaga dengan begitu ketat. Akan sulit bagi kita untuk menerobosnya. Cik. Brengsek. Arduino memang cerdik. Apalagi sekarang ia telah bersatu dengan Owen. Kita akan sedikit kerepotan menghadapi dua orang itu. Kekuatan tempur mereka juga tidak main-main. Terus apa yang harus kita lakukan Greg? Terus minta orangmu mengawasi Lim. Dua orang yang bernama Greg dan Lim tampak sedang berbicara serius. Mereka tengah merencanakan untuk mengambil pemimpin mereka, Rodriguez. Ya Greg dan Lim adalah pengikut setia Rodriguez. Anggota Black Wolf yang tersembunyi rapat, bahkan Arduino pun tidak tahu keberadaan mereka. Mereka seperti bayangan yang selalu ada di setiap Rodriguez pergi. Namun tidak pernah bisa ditangkap ataupun disentuh oleh orang lain. Apakah kita perlu menyerang rumah sakit itu? Ucap seorang pria yang baru saja datang. Dia adalah salah satu dari 3 orang kepercayaan Rodriguez. Oh kau Paulo dari mana saja? Aku baru dari rumah sakit itu. Benar apa yang dikatakan suruhan Lim. Lantai 17 di mana lantai tempat pemimpin berada dijaga sangat ketat. Lalu, apakah tidak ada cara lain untuk kita bisa mengeluarkan pimpinan dari sana? Paulo dan Greg saling pandang dengan pertanyaan Lim. Keduanya kemudian menyeringai. Jika tidak bisa dengan cara sembunyi-sembunyi maka harus dengan terang-terangan. Maksudmu apa Paulo? Cik. Kau Lim. Selalu lamban. Kita akan serang rumah sakit itu. Kita terobos saja.
Aku yakin mereka akan lebih mementingkan nyawa warga sipil. Hahaha, kau memang cerdas, Greg. Ketiganya tertawa terbahak-bahak. Sepertinya cara itu menjadi cara yang paling sempurna untuk dilakukan. Tapi Paulo, Greg, sebenarnya aku punya sebuah cara lagi untuk bisa mengeluarkan pimpinan dari sana. Paulo mengernyitkan keningnya. Apa ada cara lain lagi untuk mengeluarkan pimpinan dari rumah sakit itu? Pikir Paulo. Apa itu Lim? Menggunakan heli. Paulo dan Greg masih tidak mengerti dengan rencana yang disampaikan Lim. Mengerti atapan bingung kedua rekannya, Lim pun mencoba menjabarkan rencananya. Begini, kita menggunakan heli untuk menjemput pimpinan dari lantai 17. Kita hancurkan jendelanya dan kita bisa langsung memindahkan pimpinan. Tapi, bukankah sama saja kita akan menarik perhatian? Betul sekali, maka dari itu kita akan menggunakan 5 heli sekaligus. Warga sipil tidak terlalu memperhatikan jika jumlah heli yang kita pakai banyak. Mereka biasanya akan berpikir bahwa itu adalah latihan militer. Nah, jadi fokus kita hanya lantai 17. Kalau kita membuat kerusuhan dari lantai bawah malah mereka bisa langsung membawa lari dan menyembunyikan pimpinan. Greg dan Paulo sungguh takjub dengan pola pikir Lim. Mereka tidak menyangka, Lim yang selama ini selalu bertindak ceroboh bisa mempunyai ide yang begitu cemerlang. Keduanya pun memberikan aplaus kepada Lim. Prok, bravo. Jenius kau Lim. Betul, idemu sungguh luar biasa Lim, tak kusangka kau biasa lamban dalam berpikir sesuatu. Lim yang mendapat pujian dari kedua rekannya hanya menggaruk kepalanya yang tidak gatal sambil tersenyum kaku. Jadi kapan kita akan eksekusi? Greg bertanya. Sepertinya 2 hari lagi. Biar mereka sedikit lengah. Bagaimana Paulo? Ya, aku setuju. Sepertinya 2 hari lagi memang waktu yang tepat. Ketiganya mengangguk, mereka sepakat untuk menjemput Rodriguez 2 hari lagi. Mereka yakin akan bisa menjemput pimpinan mereka. Mereka bahkan langsung menghubungi rekan-rekan mereka untuk berkumpul dan membicarakan rencana penjemputan tersebut. Sedangkan di rumah sakit, Dika, Arduino dan Silvia kembali berunding. Mereka merasa hal ini tidak sederhana. Terlebih Arduino yang cukup mengenal Rodriguez. Kakak ipar, apa kau punya villa atau rumah yang berada jauh dari pemukiman warga? Untuk apa Dika terdiam dengan pertanyaan Arduino. Lah mengingat beberapa villa yang keluarga mereka miliki. Namun villa yang jauh dari pemukiman sepertinya hanya ada satu. Ah, aku ingat. Ya ada Tapi untuk apa? Memindahkan Rodriguez ke sana. Apa maksudmu Kemarin kau minta lantai khusus, sekarang minta villa yang jauh dari pemukiman. Arduino memandang lurus ke arah Silvia. Silvia pun langsung merespon. Sorry aku lupa bilang ke Mas Dika tentang rencana cadangan kita. Hufet. Kau ini sih. Dika masih bingung dengan istri dan saudara kembarnya itu. Dika belum mengerti sepenuhnya jalan pikiran dua pemimpin mafia yang berada di depannya. Begini kakak ipar. Kita akan memindahkan Rodriguez ke villa dan memindahkan Dedi, Clark, dan Uncel Geoff ke bangsal biasa. Aku khawatir para pengikut Rodriguez akan menyerang rumah sakit. Nanti di lantai 17 kita ganti semua dengan orang-orangku dan Sisi. Dika mencerna setiap perkataan Arduino. Jadi maksudmu kita mengosongkan lantai 17 begitu? Cerdas, kau memang dokter hebat Kak. Kita hanya menggunakan lantai 017 untuk memancing pengikut Rodriguez. Dan malam ini kita harus segera memindahkan semuanya.
Aku yakin tak lama lagi mereka akan bergerak. Baik kalau begitu, mari bergerak. Bab 80. Malam di rumah sakit Mitra Harapan begitu sangat sibuk. Bukan karena banyak pasien yang datang. Tetapi proses pemindahan Rodriguez yang dilakukan oleh Arduino dan Silya. Bisma yang diberitahu rencana tersebut sesaat hanya bisa terbengong-bengong saja. Otaknya tengah memproses informasi yang baru disampaikan sang keponakan dengan cermat. Baiklah, jadi Arduino dan Silya akan membawa pergi Rodriguez. Lalu memindahkan Om Harold dan dua orang lainnya ke bangsal VIP biasa. Begitu. Yups, cerdas. Sekarang ayo Om bantu kami dan jangan banyak tanya. Hufet. Dasar keponakan durjana. Heran aku seneng banget kamu memerintahku. Cik. Ayolah Om jangan pakai ngedumel gitu nanti jodohnya jauh. Kletak. Au. Sakit Om. Bisma memukul kepala Dika dengan pena yang ada di sakunya. Omongan keponakannya itu sungguh menggelitik hatinya. Hufet. Dasar keponakan kurang ajar. Bisa-bisanya doain jodoh omnya jauh. Dasar. Gumam Bisma lirih. Tangan Bisma ditarik oleh Dika menuju ruangan Rodriguez. Bisma hanya bisa pasrah. Bagaimana sih apakah sudah siap? Silya mengangguk. Di sana ada Rocky, Ian, Arduino, dan Silya serta beberapa orang yang lainnya yang siap mengawal Arduino keluar. No. Dandanan kalian sungguh mencolok. Teriak Bisma tiba-tiba. Maksud Om. Oh ayolah Dika. Mereka para pengawal memakai pakaian hitam-hitam begini. Itu terlihat tidak natural dan mudah dikenali. Berpakaianlah seperti warga biasa. Dan Rod, jangan memakai kursi roda. Beri suntikan obat tidur saja lalu bawa dia menggunakan berangkar layaknya orang meninggal. Rodriguez melotot mendengarkan perkataan Bisma. Kalian semua memang brengsek. Cik, Om Bisma apakah kau sudah menyiapkan obat tidurnya? Bisma pergi keluar sebentar lalu kembali dengan membawa sebuah suntikan dan menunjukkan kepada semua orang. Dika menatap ke arah Silya dan Arduino, saudara kembar itu mengangguk setuju dengan usul Bisma. Baiklah Om. Tolong lakukan segera. Bisma segera mendekat ke arah Rodriguez lalu menyuntikkan obat tidur tersebut. Tak lama Rodriguez pun tertidur. Rock. Hubungi orang kita, suruh mereka untuk membeli pakaian. Siap Ar. Selama menunggu pakaian-pakaian dari orang suruhan Rocky. Bisma dan Dika memindahkan Geoff dan Clark dibantu oleh Arduino dan Silya. Berhati-hatilah kalian berdua. Sepertinya ini tidak akan mudah. Merdeka pasti bukanlah orang bodoh yang mudah untuk ditipu. Iya G. Kami tahu. Ini hanya agar tidak mengancam membahayakan nyawa orang banyak. Baiklah Ar. Berhati-hatilah kalian. Arduino dan Silya mengangguk mendengarkan semua ucapan Geoff. Rasanya Geoff pun ingin membantu namun sungguh sial kondisinya tidak memungkinkan. Luka dalam tubuhnya lumayan membuat dirinya tidak bergerak bebas. Setelah semua berhasil dipindahkan kini giliran membawa Rodriguez. Ia yang sedari tadi sudah dibuat tidur tidak akan tahu akan dibawa kemana oleh bocah kembar itu. Baiklah. Beberapa dari kalian keluarlah dulu dan ambil mobil. Kalian berkendaralah dulu ke jalan agar kita tidak terlihat bergerombol. Perintah Arduino langsung dipatuhi oleh orang-orangnya. Kamu dan Ian satu mobil. Aku, Rodriguez dan Rocky akan satu mobil. Tapi Silya tampak protes dengan pengaturan Arduino. Kita harus terpisah mobil. Jadi kalau ada apa-apa dengan salah satu mobil kita yang lain bisa membantu. Apa yang dikatakan Arduino benar nol. Lan ikut menambahkan. Ia tahu,
Silia khawatir dengan saudaranya itu. Baiklah kalau begitu. Tapi hati-hatilah. Aku merasa pengikut setiap pria tua itu pasti memiliki mata-mata di rumah sakit ini. Feeling keduanya memang tidak perlu diragukan lagi. Sebagai Queen dan King Mafia, mereka memiliki feeling yang kuat terhadap musuh. Maka dari itu kita harus berakting senatural mungkin. Kalian berlakulah sebagai suami istri yang kehilangan orang terdekat kalian. Aku dan Rocky akan berperan sebagai perawat. Apakah kita akan menggunakan ambulans R? Tidak, Rock. Itu terlalu mencolok. Ambulan dapat memancing mereka. Oke. Are you ready, guys? Let's go. Silia bersama Ian berjalan beriringan di belakang berangkar yang didorong oleh Rocky dan Arduino yang sudah mengenakan pakaian perawat. Dika hanya bisa melihat dari kejauhan. Ia tidak ambil peran kali ini. Silia mengatakan ini terlalu beresiko kalau Dika ikut dan takutnya malah memancing perhatian. Bisma yang melihat akting mereka sungguh geleng-geleng kepala. Di sana terlihat Sivia yang menangis dan ditenangkan oleh Ian dengan merangkul bahu Silia. Sesekali Silia menyentuh orang yang sudah tertutup sempurna seluruh tubuhnya dengan kain menandakan orang tersebut telah meninggal. Keren Dik. Istrimu pantas mendapatkan piala citra. Aktingnya natural banget. Ya begitulah Om. Banyak sekali kejutan yang kudapatkan setelah menikahinya. Apa kau tidak memintanya berhenti? Dika menggeleng, ia sudah memberikan hak tersebut kepada Silia. Jika ia ingin berhenti dari apa yang dia kerjakan saat ini maka itu atas dasar kemauannya Om. Bukan karena permintaanku. Alu ingin dia sudah benar-benar ikhlas saat meninggalkan dunianya. Bisma menepuk bahu keponakannya sambil tersenyum. Ia sungguh bangga dengan pemikiran Dika. Hebat kau Dik. Kalau aku di posisimu belum tentu aku bisa melakukannya. Oh iya untuk dokter dan perawat Rodriguez bagaimana? Arduino sudah menyiapkannya Om. Bisma mengangguk paham. Untuk kelas Arduino dan Silia pastilah mereka sudah menyiapkan semuanya dengan hati-hati dan sempurna. Baiklah Om. Mari kembali bekerja. Dan kita harus bersiap-siap dengan kejutan selanjutnya. Dika dan Bisma menuju ruangan masing-masing. Dika kembali melihat jadwal operasi yang akan dilakukan dan Bisma kembali memeriksa beberapa administrasi yang harus ia tanda tangani. Ya dua jenis pekerjaan yang berbeda namun memiliki tanggung jawab yang tak kalah pentingnya. Ceklek. Brak. Semua sudah berada di mobil masing-masing dan di posisi masing-masing. Kita berangkat. Baik Ar. Mobil Silia melesat di depan dan diikuti oleh mobil Arduino. Keduanya berjalan berurutan. Sesampainya di jalan raya beberapa mobil langsung mengitari mereka untuk membuat blokade perlindungan. Jumlah total ada 8 mobil. Namun mereka membuat senatural mungkin agar tidak menarik perhatian. Mobil yang digunakan pun berbeda-beda jenis, warna, dan merek. Ingat, jangan mencolok. Berkendara senatural mungkin. Terkadang beri jarak jangan terlalu dekat. Siap. Arduino memberi perintah melalui alat komunikasi yang sudah mereka kenakan di telinga mereka. Black Wolf dan Wild Eagle memang sudah memutuskan bergabung. Sehingga apapun perintah Silia dan Arduino mereka akan patuh. Lan. Hubungi Drake. Siap. Lan mengambil ponselnya dan menekan nomor panggilan cepat. Jika Lan menomori Silia dengan nomor 1, Geoff di nomor 2, maka Drake di nomor 3. Drake. Masuk. Siap menerima perintah. Baik Drake, dengarkan. Retas seluruh CCTV menuju villa yang sudah aku berikan lokasinya padamu. Awasi dengan seksama jika ada kendaraan yang mencurigakan. Siap 9.
Laksanakan. Baiklah Drake. Berhati-hatilah. Aku sudah meminta pengawalan ketat sekitar markas. Baik 9. Kalian juga berhati-hatilah. Selalu waspada dan jangan lengah. Lan menyudahi panggilan teleponnya dan Sylvia kembali fokus dengan mobil Arduino yang berada tepat di belakangnya. Di markas Wild Eagle Drake langsung melaksanakan apa yang diperintahkan. Baiklah, meskipun aku tidak selihai Mersun dalam hal retas-meretas namun keahlianku perlu diapresiasi Iho. Mersun andaikan aku bisa bertemu denganmu. Drake terus menarikan ke-10 jarinya di atas keyboard sambil terus bergumam. Drake memanglah pengagum dari hacker terkenal itu, meskipun Drake sendiri belum pernah melihatnya. Bab 81. Drake memberikan hasil dari pekerjaannya kepada Sylvia melalui Ian. Karena memang Sylvia lah yang memegang kemudi mobil, jadi Ian bertugas menerima seluruh informasi. Halo Lan. Yoi Drake. Langsung laporkan. Semua sudah berhasil diretas. Dan semua aman. Baiklah Drake, sekarang ku beri kau tugas tambahan. Awasi rumah sakit. Arduino selalu merasa akan ada kejadian besar nanti. Siap Oh. Laksanakan. Drake menutup panggilannya dan Ian kembali fokus ke peta digital yang ada di ponselnya. Apakah sudah dekat? Sebentar lagi Oh. Sekitar 1 kilometer lagi. Sylvia mengangguk paham. Ia pun menghubungi saudara kembarnya. Dan semuanya. 1 kilometer lagi kita akan sampai lokasi tujuan. Satu mobil siapa saja silahkan minggir untuk membeli semua keperluan kita di villa dari bahan makanan sampai kebutuhan yang lain. Apa kalian sudah mendengar perintah Queen? Siap sudah King, laksanakan. Siap laksanakan King. Tanpa banyak bertanya, salah satu mobil dari rombongan mereka menepi ke supermarket untuk membeli apa yang diperintahkan Sylvia. Sedangkan yang lain, kembali melanjutkan perjalanan. Mereka akhirnya sampai di sebuah villa yang terletak di tengah kebun sayur. Sylvia takjub, villa tersebut benar-benar tidak berada di pemukiman warga. Bahkan villa itu merupakan satu-satunya bangunan yang berada di lokasi tersebut. Semua mobil masuk ke pekarangan. Villa milik Dika sangat luas. Bahkan pekarangannya mampu menampung 10 mobil. Suamimu beneran sangat kaya. Bukan suamiku tapi keluarganya. Ya, whatever. Bagiku sama saja. Baiklah ayo pindahkan si tua bangka itu. Beberapa anak buah Sylvia dan Arduino langsung menempatkan diri berjaga mengitari villa dan juga ada yang di atas. Rocky dan Lan membantu menurunkan Rodriguez. Seorang dokter dan 2 perawat yang dipilih sendiri oleh Arduino pun ikut masuk ke dalam villa. Tim medis yang berjumlah 3 orang itu langsung memeriksa keadaan Rodriguez. Bagaimana Jas? Semua aman Hanya tinggal menunggunya bangun. Baiklah kalau begitu. Kau istirahatlah. Jason mengangguk. Ia dan 2 orang perawat lainnya memasuki kamar di sebelah kamar Rodriguez. Jason adalah teman Arduino yang ia percaya. Lebih tepatnya Jason adalah dokter pribadi Arduino. Arduino juga meminta Jason untuk memilih perawat pria agar mudah mengaturnya. Jadi di sana Sylvia adalah perempuan satu-satunya. Apakah akan aman Untuk sementara ini iya. Aku merasa kau punya maksud lain Arduino menyeringai. Ia lalu membawa Sylvia masuk ke sebuah kamar kosong. Lalu mengunci pintu kamar itu dengan segera. Hufet. Kita memang kembar. Aku tidak bisa menyembunyikan apapun dari Musi. Cepat katakan apa rencanamu. Sylvia sudah tidak sabar dengan rencana Arduino.
Saudara kembarnya itu terkadang memang tidak bisa ditebak. Begini sih. Aku sengaja membawa Rodriguez ke sini karena menghindari orang-orang dari bahaya. Aku tahu kalau yang itu. Cik, sabar. Dengarkan dulu aku sampai selesai. Yang lainnya yakni, aku sengaja memancing pengikut setiap pria tua itu kemari. Lalu aku akan memusnahkan mereka semua. Silia tersenyum lebar dengan rencana Arduino. Ia mengangguk setuju. Hahaha. Aku sudah tahu kau tidak mungkin memindahkan Rodriguez jika tidak ada maksud lain. Iyalah. Mana bisa selalu membiarkan pria tua yang sudah membuat hancur keluarga kita hidup dengan bebas. Tidak bisa. Aku harus menghancurkan dia hingga ke akar-akarnya. Rodriguez tanpa pengikut setianya bukanlah apa-apa. Ya kau benar. Baiklah kalau begitu. Kita lihat apa reaksi pria tua itu setelah bangun dari pengaruh obat tidurnya. Oke. Mari kita lihat pertunjukan. Woi. Ini di mana dasar sial? Rodriguez terdengar berteriak. Melihat Silia dan Arduino datang, Rocky dan Lan membukakan pintu kamar Rodriguez. Apakah sudah dari tadi? Lumayan nol. Kedua pemimpin mafia itu masuk ke kamar Rodriguez dengan menutup telinga mereka. Kau sangat berisik. Dedi. Dasar anak tak tahu diuntung. Anak sialan. Percuma aku membesarkanmu tapi kau sungguh tidak berguna. Ark. Brongsek. Silia duduk di sebuah kursi yang ada di sana diikuti Arduino. Silia melipat kedua tangannya di dada, sedangkan Arduino ia memainkan rambut Silia. Arduino menyisir rambut Silia dengan jari-jari tangannya lalu membuat kepang di rambut saudara kembarnya itu. Wow, bagaimana kau bisa mengepang rambut? Cik, tidak ada yang tidak bisa kulakukan sih. Oh ini sangat cantik Ya kau memang cantik Sisi. Rocky dan Ian hanya terheran-heran melihat kelakuan pemimpin mereka. Rocky. Apa benar dia adalah King Mafia yang kejam? Mengapa bisa bersikap begitu? Entahlah Ian. Aku rasa mereka MKKB, masa kecil kurang bahagia. Lihatlah dua pemimpin mafia yang kejam dan ditakuti tengah bermain salon-salonan begitu. Astaga Ian, aku sungguh malu. Jika para anak buah tahu entah apa yang ada di pikiran mereka. Lan dan Rocky menggelengkan kepala melihat perilaku Silia dan Arduino. Sedangkan Rodriguez tampak geram, ia sungguh marah. Hai kalian bocah tengik, beraninya bermain dan mengabaikanku. Brongsek kalian berdua. Silia bangun dari duduknya diikuti Arduino. Mereka menghampiri Rodriguez. Sepertinya ada yang berisik. Dia sungguh mengganggu kita. Apa perlu aku membuatnya diam kakakku? Silia mengangguk manja kepada Arduino. Dengan cepat Arduino mengambil sebuah kain dan menyumpalkan ke mulut Rodriguez. Apakah begini lebih baik Sisi? Ya, aku rasa begitu apakah kita perlu bermain dokter-dokter An juga? Boleh juga. Kedua saudara itu mendekati Rodriguez. Pria itu melototkan matanya, ada rasa takut yang menghinggapinya saat melihat Silia dan Arduino mendekat. HMMMPPP. Rodriguez berteriak tanpa suara saat kakinya yang terkena luka tembak ditekan oleh Silia dengan keras sehingga darah kembali keluar. Arduino pun tak kalah kejam, ia juga menekan lengan Rodriguez dengan sangat kuat. Rodriguez kembali berteriak tanpa suara. Pria itu menggelengkan kepalanya. Saking sakitnya ia sampai mengeluarkan air mata. Yah, pasiennya mengeluarkan darah Oh iya sih. Ayo kita obati. Rodriguez menggeleng kencang. Ia tidak ingin lagi disakiti oleh kedua bocah gila itu.
Rocky dan Lan menelan saliva mereka dengan susah payah. Ian, aku tarik kata-kataku yang tadi. Mereka memang kejam dan gila. Kau betul, Rock. Aku setuju denganmu. Cilia dan Arduino kembali bermain-main dengan Rodriguez. Sedangkan Rocky dan Ian hanya bisa bergidik ngeri melihat dua saudara kembar itu tengah mempermainkan mangsanya. Aku lelah. Udahan yuk. Oke Sisi. Kita selesai. Rocky. Panggil Jason untuk mengobati Rod. Siap Cilia dan Arduino melenggang keluar dari kamar Rodriguez dan tak berselang lama Jason dan dua perawatnya masuk. Jason sungguh terkejut melihat keadaan Rodriguez. Pasalnya tadi dia masih baik-baik saja dan sekarang sungguh membuat Jason terperangah. Astaga, apa yang terjadi? Mengapa perbannya berhamburan dan darahnya merembes kemana-mana? Ya Tuhan, ulah temanmu dan saudara kembarnya Jas. Gila, astaga, tak kusangka ada sepasang saudara yang benar-benar gila seperti mereka. Mengapa keduanya bisa sama gilanya? Rocky hanya menaikkan bahunya tanda ia tak mengerti. Jason lalu meminta dua perawatnya untuk membantu. Kedua orang tersebut pun begitu ngeri dengan kondisi Rodriguez. Lihatlah apa yang King dan Queen Mafia itu lakukan. Kalian jangan pernah berbuat macam-macam jika ingin nasib kalian baik-baik saja. Jason memberi peringatan kepada dua perawat itu, dan mereka hanya menelan saliva mereka masing-masing dengan susah payah.